Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang hidup ini milik siapa sebenarnya? Milik yang membunuh atau merawat? Memiliki dengan membunuh atau memiliki dengan merawat kehidupan? Nah, Alkisah, sang guru sedang duduk bermeditasi di bawah sebuah pohon yang rindang gitu ya. Nah, tiba-tiba jatuhlah di pangkuan dia seekor burung yang kena panah. Ya. Keserempet panah itu. Jatuh di pangkuannya, lalu dia pegang dan lalu dia tenangkan dia supaya burung itu, mungkin karena kaget dia jatuh tuh, tapi lukanya nggak seberapa karena serempet, lalu dilepas lagi sehingga dia bisa terbang kembali ke pohon ya. Dan pergi entah kemana. Tiba-tiba datang juga seorang pemuda sambil membawa busur lagi. Dia tanya, "Pak, tadi saya memanah burung di pohon, di atas pohon ini kok jatuh. Kok di mana Bapak lihat?" "Oh, yang tadi. Ya, saya udah tahu, ini jatuh di pangkuan saya itu tepat. Setelah saya pegang dan lihat dia tidak terluka serius, lalu saya tenangkan dan saya lepaskan lagi." Nah, lalu sang pemuda bilang, "Aduh, itu saya kehilangan makanan saya untuk hari ini nih." Ya. Lalu sang orang yang bertapa itu, orang yang meditasi itu bertanya, "Lah, kerjaanmu ini apa?" "Ya, kerjaan saya tidak ada lain kecuali berburu binatang itu." "Nah, berapa hasil kamu setiap hari?" "Ya, paling 1-2 aja. Ya, dimakan sendiri dan sisanya saya jual untuk membeli kebutuhan yang lain kan." Nah, cuman segitu penghasilan saya. Karena burung yang tadi dilepaskan, ya berarti saya nggak tahu sampai sore nanti saya bisa memanah yang lain tuh, burung lain gantinya tuh. Ya, kalau kebetulan beruntung, yang saya binatang yang saya panah itu, entah itu kijang, entah apa saja, itu kalau kebetulan dia masih mengandung bunting gitu, nah baru saya dapat rezeki lah, karena janinnya itu bisa dijual untuk menjadi obat kuat di toko obat ya toh, harganya mahal itu. Nah, lalu sang guru itu bertanya, "Oke, saya juga pemanah, kerjaan saya. Tapi yang saya panah adalah pikiran orang itu. Sehingga kalau pikirannya berubah, akan omongannya, perkataannya juga ikut terpengaruh. Perbuatannya juga lalu menjadi kebiasaan
dan akhirnya membentuk karakter itu. Nah, orang yang saya panah itu akhirnya bukan membunuh kehidupan untuk memiliki, tapi dia menjaga kehidupan. Kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, ya. Jadi kenapa cerita yang simpel-simpel begini yang bisa difahami dengan logika sederhana saja, tidak diajarkan di sekolah kepemimpinan itu. Sehingga setelah mereka lulus, lalu mereka menjadi predator bagi sekelilingnya itu. Sedangkan ajaran kuno dalam kitab Tasyue, Ajaran Agung, dan Chong Yung itu dikatakan setelah itu menjadi besar, ya, menjadi pintar, menjadi berkuasa, kamu punya kerja adalah menghidupi yang kecil itu. Seperti segenggam tanah, setelah menjadi bumi, dia bisa memikul gunung, tidak pernah capek. Dia bisa menenteng air, sungai, dan laut tanpa bocor itu. Sesendok air, ketika menjadi samudera, dia menghidupi triliunan biota laut itu. Ya. Ya. Setumpuk batu kalau sudah jadi gunung bisa menumbuhkan flora dan kehidupan bagi fauna yang tidak terbatas jumlahnya itu, ya. Dan di dalamnya ada tambang barang-barang berharga itu. Coba kamu lihat langit itu, kelihatannya ada awan biasanya kok, tapi langit tidak pernah merasa terganggu dan engap ketika planet-planet lain itu muncul baru, dan horizonnya itu tidak terbatas itu, nggak ada batasannya. Jadi kenapa ini nggak seharusnya kan menjadi bekal yang harus disemaikan semenjak anak itu di sekolah paling dasar ini. Mudah-mudahan pikiran ini bisa didengar oleh yang mengambil keputusan dan menjadikan ini sebagai suatu pendidikan budi pekerti. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita.